memakai baju kebesaran ekstrakurikulernya masing-masing. Dan bagi kelas 10 yang belum punya seragam ekstrakurikuler maupun seragam batik ciri khas satu Bogor, ada ketua panitia pemilihan, ada sekretaris dan ada bendaharanya. Nanti yang menguji, kebetulan Bapak dan Ibu sebenarnya ada di sini. Nanti yang menguji kemampuan untuk menjadi wakil kepala adalah kepala madrasah. Termasuk di dalamnya ada PTK Pak Uki ya. Kalau Pak Uki saya yakin lulus. Kalau saya mencalonkan lagi dan ada PTK baca tulis Al-Quran, insya Allah saya gagal gitu. Bisa kepada Ibu Haji Nurmani dan PWD silakan. Sebelum Ibu mulai, Ibu akan pantun terlebih dahulu. Mohon cantiknya karena Ibu perempuan. Mentari terbit belumlah tinggi, jangan sendiri menunggu pacar. Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi Pemilihan OSIS Mansat Bogor untuk periode 2025-2026 Ibu nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansabo, Kami dari Eskul Jurnalistik MAN 1 Bogor dengan saya Vina Valenia. saya Faniza Syahira. Saya Haikal Muhammad Ismail Fauzan. Jadi pada hari ini bertepatan pada tanggal 25 September 2025, MAN 1 Bogor sedang mengadakan acara KPO atau Komisi Pemilihan OSIS. Dan kami akan meliput pada kegiatan hari ini. Oke, halo teman-teman semuanya. Jadi saat ini aku udah bersama salah satu siswa MAN 1 Bogor untuk diwawancara. Oke, langsung aja. Aku lagi sama siapa nih? Perkenalkan, saya Lutfi Sakif Arido dari Eskul Tafis MAN 1 Bogor. Oke, langsung ke pertanyaan pertama. Menurut kakak, program apa sih yang paling dibutuhkan oleh untuk siswa-siswi MAN 1 Bogor? Menurut saya program kerja yang dibutuhkan oleh siswa-siswa MAN 1 Bogor itu program yang mungkin relevan dalam kehidupan kita sehari-hari dan bisa menyalurkan aspirasi dan kreativitas siswa. Next, pertanyaan kedua, apa harapan kakak kepada ketua OSIS yang terpilih nanti? Harapan saya kepada ketua OSIS yang insya Allah nanti terpilih itu bisa lebih kolaboratif dalam menyelenggarakan acara, bisa berkolaborasi dengan eskul atau organisasi yang lain. Oke, pertanyaan terakhir nih kak, gimana sih perasaan kakak bisa ikut serta dalam pesta demokrasi di sekolah ini? Nah, pastinya perasaan saya sangat senang sekali karena saya bisa memilih pasangan calon yang memang sesuai dengan keinginan saya bagaimana ke depannya untuk sekolah ini dan lain-lain. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatan untuk wawancara hari ini. Oke teman-teman, jangan lupa untuk terus ikutin liputan kita pada kegiatan hari ini. Di sini saya sudah ketemu oleh salah satu peserta didik MAN 1 Bogor, yaitu Gatwan Arya Putra dari kelas 12-4 sebagai Ketua Umum PMR. Oke Kak, aku izin untuk menanyakan beberapa pertanyaan ya. Oke, pertanyaan pertama, kira-kira mengapa menurut kakak pemilihan ketua OSIS itu penting di lingkungan sekolah? Karena menurut aku itu penting banget teman-teman, karena untuk mewujudkan aspirasi dari setiap siswa. Jadi melalui perantara OSIS, jadi nanti OSIS yang ngomong atau memberikan masukan kepada guru-guru atau pembinanya. Jadi biar saling terbuka aja teman-teman, menjadi antara siswa dengan guru, nanti perantaranya OSIS. Terus juga menurut aku penting karena OSIS juga kan memiliki program kerja ya, atau program kerja yang menarik supaya siswa-siswi MAN 1 Bogor itu lebih aktif lagi dalam mengikuti kegiatan seperti lomba-lomba, acara event gitu sih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua aja ya. Oke, pertanyaan kedua, apa saja pertimbangan kakak dalam memilih calon ketua OSIS MAN 1 Bogor? Oke, pertimbangan aku itu yang pertama aku lihat dari visi misinya dulu. Yang pertama harus jelas visi misinya, apa tujuan dia untuk menjadi ketua OSIS ini. Yang kedua itu adalah dari latar belakangnya mereka seperti apa, dia dari dari ekskul mana seperti itu. Terus juga dari
program kerjanya tentu saja kayak kita milih tuh dari yang ada feedback baliknya untuk kita dan yang lain. Jadi kayak untuk apa kita milih ketua OSIS yang nggak ada feedback baliknya untuk kita gitu. Pertanyaan ketiga nih Kak. Lalu bagaimana tanggapan Kakak terhadap siswa yang tidak memilih atau golput nih Kak? Menurut aku menurut aku untuk siswa yang golput itu kurangnya rasa kepercayaan diri untuk memilih. Mereka tidak bisa memilih mana ketua yang bagus, mana yang enggak. Sedangkan kita sudah ada debat yang pertama, terus pemaparan visi misi, terus juga masa ya udah dari dua itu belum bisa menemukan mana nih kira-kira ketua OSIS yang bagus untuk kita pilih gitu menurut aku. Oke. Itu teman-teman jawaban dari beberapa pertanyaan yang telah dilampirkan. Oke, terima kasih Kakak. Kami pamit undur diri dan terima kasih kembali. Halo teman-teman semuanya, jadi aku sekarang lagi bersama dengan salah satu siswi di IMAN 1 Bogor. Oke, jadi aku lagi sama siapa nih? Raisa Kamila, halo. Oke, kakak dari sekolah apa? Aku dari Eskul Tapis. Oke, langsung aja ke pertanyaannya nih kak. Menurut kakak, program kerja seperti apa yang paling dibutuhkan oleh siswa-siswi IMAN 1 Bogor? Program kerjanya pasti dibutuhin tuh pasti apa ya, salah satu program yang emang benar-benar ada aksi nyatanya untuk kita sebagai siswa siswi IMAN 1 Bogor, nggak yang cuma sekedar kata-kata tapi ada aksi nyata. Itu sih sebenarnya mau program kerja apapun yang penting tuh ada aksi nyatanya. Oke, next pertanyaan selanjutnya, apa sih harapan kakak kepada ketua yang terpilih nanti? Buat harapan aku pribadi nih, buat ketua-ketua nanti yang bakal dipilih, bakal jadi the next ketua OSIS IMAN 1 Bogor ini, itu semoga mereka tuh tetap konsisten sama program kerja visi misi yang akan mereka lakukan itu untuk IMAN 1 Bogor ini. Semoga mereka tetap konsisten ya. Oke, pertanyaan terakhir ya kak, gimana sih perasaan kakak bisa ikut ke dalam pesta demokrasi di sekolah ini? Wah, itu yang pasti seru banget sih kak, karena kan apa ya, pesta demokrasi ini bener-bener kayak paling ditunggu-tunggu nih sama siswa-siswa IMAN 1 Bogor. Kayak udah asik, seru, dan kandidat-kandidat ketua OSIS itu pada keren-keren banget. Oke, jadi mungkin sekian ya wawancara aku ke salah satu siswa di IMAN 1 Bogor ini. Jangan lupa untuk selalu stay di liputan pada kegiatan hari ini. Sekarang saya telah bertemu dengan salah satu peserta didik IMAN 1 Bogor lagi, yaitu Satria Uman Sofwan. Oke, Kak, aku izin untuk menanyakan beberapa soal ya, Kak. Oke, pertanyaan pertama yaitu, mengapa menurut Kakak pemilihan ketua OSIS itu penting di lingkungan sekolah? Pemilihan ketua OSIS itu sangat penting karena nanti ketua OSIS yang menjadi penentu bagaimana kreativitas kita, terus kemampuan kita yang kita punya sebagai siswa bisa dicurahkan di sekolah. Dan juga OSIS sebagai jembatan untuk aspirasi siswa terhadap guru dan kepala-kepala di sekolah. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu apa saja pertimbangan Kakak dalam memilih calon ketua OSIS IMAN 1 Bogor? Yang pertama pasti kita lihat visi dan misi dari mereka. Apakah sesuai dengan kondisi di IMAN 1 Bogor dan apakah sesuai dengan kondisi siswa dan siswi di IMAN 1 Bogor. Dan kita juga ngelihat program kerjanya, apakah program kerjanya itu mendukung, apakah program kerjanya itu bakal berdampak cukup baik di siswa-siswa IMAN 1 Bogor ini. Oke, pertanyaan yang ketiga nih, pertanyaan terakhir, bagaimana tanggapan Kakak terhadap siswa yang tidak memilih atau golput? Sungguh sangat disayangkan buat siswa-siswa yang tidak memilih ataupun golput, karena berarti mereka tidak memilih pimpinannya dan mereka tidak ada arahnya. Oke, itu saja dari kami akhiri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Sobat Mansabo, saat ini saya sedang bersama Pak Ading Solehudin sebagai pembina MPK OSIS IMAN 1 Bogor. Bapak, saya izin bertanya beberapa pertanyaan ya Pak. Yang pertama, bagaimana tanggapan Bapak terhadap pelaksanaan pemilihan ketua OSIS pada periode kali ini? Pemilihan OSIS pada periode kali ini sangat luar biasa sekali, diawali dengan para pendaftar yang menginginkan menjadi ketua OSIS itu cukup banyak, luar biasa, ada 18, sehingga kita untuk melakukan seleksinya itu cukup sulit ya, karena potensi-potensi yang ada itu sungguh luar biasa. Dan ketika pelaksananya hari saat ini juga luar biasa, antusias para siswi di IMAN Sabo luar biasa, dan mereka pun para calon menampilkan
bakat dan minatnya, ya, debatnya sangat luar biasa dan saya bangga di Mans 1 Bogor. Baik, selanjutnya, seberapa besar peran OSIS dalam mendukung visi dan misi madrasah? OSIS dan MPK ini merupakan ujung tombak yang langsung berhadapan atau bersinggungan dengan siswa, maka dari itu mereka cukup besar andilnya, cukup besar pengaruhnya dalam melaksanakan visi misi, terutama sebagai teladan, terutama sebagai contoh yang baik untuk siswa-siswi yang lain, sehingga siswa-siswi bisa lebih baik lagi, baik hal dalam berdisiplin, pakaian, kemudian waktu dan lain sebagainya. Mereka luar biasa untuk bisa meningkatkan visi-visi Mans 1 Bogor. Apa saja kriteria utama yang harus dimiliki untuk menjadi ketua OSIS? Integritas yang tinggi, dedikasi yang tinggi, kemudian disiplin yang tentunya harus sudah pasti, kemudian memiliki pemahaman dan wawasan yang luas, kemudian mampu memanage, ya, kemampuan manajerial yang baik, kemudian public speaking yang baik, dan intinya menjadi pemimpin saat ini harus lebih hebat lagi. Apa pesan Bapak untuk calon ketua OSIS yang terpilih nanti? Jadikan OSIS Mans 1 Bogor lebih hebat lagi, ya, jadikan Mansabo lebih hebat lagi dengan teladan dan contoh yang baik buat siswa-siswi yang lain. Bagaimana dukungan Bapak terhadap program kerja OSIS setelah ketua baru akan terpilih? Selama program kerjanya dapat kita realisasikan oleh sekolah, insya Allah kita akan dukung penuh supaya kreativitas siswa-siswi, kemudian dedikasi siswa-siswi, tanggung jawab siswa-siswi Mans 1 Bogor bisa lebih meningkat lagi. Oke, baik Pak Ading, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Oke, cukup kali ini wawancara bersama Pak Ading sebagai pembina MPK OSIS Mans 1 Bogor. Sampai bertemu di wawancara berikutnya. Oke, halo Sobat Mansabo. Saat ini saya sedang bersama Bu Kiki, salah satu guru di Mans 1 Bogor. Bu Kiki, saya izin menanyakan beberapa pertanyaan ya Ibu. Yang pertama, bagaimana tanggapan Ibu terhadap pelaksanaan pemilihan ketua OSIS di Mans 1 Bogor? Baik, sebelumnya saya sangat mengapresiasi terkait kegiatan pemilihan ketua OSIS di lingkungan Mans 1 Bogor. Karena apa? Karena hal ini merupakan salah satu perwujudan dari demokrasi yang kita selenggarakan di tingkat madrasah. Tentunya hal ini terus akan dilakukan dari tahun ke tahun untuk memastikan bahwa suara rakyat alias suara siswa itu menjadi tolak ukur ataupun patokan dasar terpilihnya seorang pemimpin masa depan. Selanjutnya, seberapa besar peran OSIS dalam mendukung visi misi madrasah? Peran OSIS terhadap visi dan misi madrasah, tentunya OSIS adalah garda terdepan bagaimana anggota-anggota OSIS itu merupakan ujung tombak dari realisasi visi dan misi madrasah. Selanjutnya, seberapa besar peran OSIS dalam mendukung visi dan misi madrasah? Baik, tentunya visi dan misi madrasah merupakan satu kesatuan yang dijalankan oleh seluruh sivitas akademika dari Mans 1 Bogor. Termasuk peran OSIS tentunya sangat besar sebagai pelaksana sebuah kebijakan yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi setiap kegiatan yang berlangsung di Mans 1 Bogor biasanya digawangi oleh para anggota OSIS MPK. Selanjutnya, apa saja kriteria utama yang harus dimiliki untuk menjadi ketua OSIS? Kriteria utama sebagai orang anggota OSIS, terutama dia itu bertanggung jawab, dapat menjadi teladan bagi siswa lainnya, kemudian berakhlak mulia, dan dia juga harus cerdas, terampil sesuai dengan visi dan misi Mans 1 Bogor. Apa pesan Ibu untuk calon ketua OSIS yang akan terpilih nanti? Pesan saya untuk ketua OSIS ataupun segenap jajarannya yang akan terpilih nantinya, saya harap apa yang disampaikan pada hari ini sebagai sebuah bentuk kampanye untuk merayu para siswa untuk memilih kalian, harapannya nanti akan kalian pertanggungjawabkan dalam sebuah program yang terrealisasikan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bagaimana dukungan Ibu terhadap program kerja OSIS setelah ketua baru akan terpilih? Tentunya saya kebetulan selain sebagai guru sejarah, saya juga merangkap sebagai petugas UKS. Dalam setiap kegiatan OSIS biasanya saya dilibatkan sebagai tim kesehatan. Salah satu dukungan yang akan saya berikan adalah memfasilitasi pelayanan kesehatan bagi setiap kegiatan OSIS baik di dalam lingkungan Mans 1 Bogor maupun di luar lingkungan Mans 1 Bogor. Oke.
Baik, terima kasih banyak Bu Kiki atas waktu dan kesempatannya. Oke, Sobat Mansabo, cukup sekian wawancara bersama salah satu guru Man 1 Bogor. See you di next wawancara.